waktu. Dan kekuatannya itu adalah mengendalikan susu. Ternyata ia merekam dirinya sendiri. Itu dilakukannya untuk menarik perhatian banyak orang, khususnya di dunia maya. Bahkan ada media yang mendatanginya dan mengajaknya untuk bekerja sama. Kemudian anak itu melakukan jumpa pers. Ia menerima tawaran perusahaan dari seorang wanita. Siaran itu ditonton oleh 5 pegawai lembaga sosial. Anak itu benar-benar menyita perhatian banyak orang. Nathan dan teman-temannya kesal jika kekuatan psikokinesis ini bisa membuat seseorang menjadi terkenal. Bukankah seharusnya mereka juga bisa? Beberapa hari yang lalu, Nathan terjatuh dan tubuhnya tertancap di pagar kayu hingga tewas. Tapi dengan ajaib, Nathan bisa sembuh. Padahal lukanya sangat parah. Nathan menyadari bahwa kekuatannya adalah hidup abadi. Tapi sekarang ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari peti. Tiba-tiba Kelly mendengar pikiran Nathan. Dengan Curtis, ia bergegas menyelamatkan Nathan. Kemudian mereka berkumpul. Alisa dan Curtis pun memiliki kekuatan super yang lebih baik daripada psikokinesis. Tapi mereka memilih untuk tidak menggunakan kekuatan mereka untuk menjadi orang yang terkenal. Tapi saat mereka mendatangi perusahaan Laura, ternyata di sana banyak orang yang memiliki kekuatan. Salah satunya adalah gadis ini. Ia hanya menggosokkan tangannya ke paha seorang yang lumpuh. Dan ajaibnya, pria itu bisa berdiri. Semua orang bersorak. Tapi itu membuat si anak psikokinesis iri. Dan lagi ia diejek oleh Nathan. Perhatian Laura sudah dialihkan gadis penyembuh tadi. Kini keberadaan anak itu diabaikan. Laura tidak lagi menganggapnya penting. Penggemarnya juga semakin sedikit. Bahkan kekasihnya memutuskan pergi meninggalkannya. Anak itu merasa sangat malu. Perasaan iri dan dengkinya semakin hari semakin meningkat. Ia mulai membenci orang-orang di sekitarnya. Dan hendak membunuh semua orang yang memiliki kekuatan super untuk merebut kembali posisinya. Tapi anak itu hanya bisa mengendalikan susu. Apakah rencananya akan berhasil? Nathan mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke dagu. Kemudian menarik pelatuknya. Tapi, secara ajaib ia hidup kembali. Inilah kekuatannya. Setelah hal itu ditayangkan, Nathan akan segera terkenal. Tapi dia tidak tahu bahwa anak pengendali susu sedang merencanakan pembunuhan. Pertama kali, anak itu membunuh kekasihnya. Ia mulai mengendalikan susu dalam perut kekasihnya, hingga kekasihnya merasakan ada cairan yang mengalir. Dan akhirnya ia tewas dengan mulut yang mengeluarkan susu. Ternyata ia bisa mengendalikan susu yang sudah diminum dan sedang dicerna dalam tubuh. Yang dia lakukan adalah membuat cairan susu naik, hingga membuat kekasihnya tersedak dan tewas seketika. Kemudian ia mulai membunuh anggota lainnya, yaitu Kelly. Diam-diam ia meneteskan susu dari ventilasi. Ia menggunakan metode yang sama seperti saat membunuh kekasihnya. Hanya dalam beberapa jam, dia berhasil membunuh beberapa orang. Setelah mengetahui semuanya, Nathan menemui anak itu. Dia sangat marah mengetahui teman-temannya tewas. Nathan sama sekali tidak takut dengan anak itu. Tapi dia terlalu meremehkan anak itu. Aku tidak mencoba membunuhmu, tapi aku bisa membuatmu tersiksa seolah kau tidak memiliki kekuatan. Anak itu benar-benar jahat. Kini tersisa Curtis dan Simon. Simon memiliki kekuatan tak terlihat, membuat anak itu tidak bisa mengetahui keberadaannya. Dan Curtis sendiri alergi dengan susu. Ia sama sekali tidak mengonsumsi susu. Anak itu tidak bisa menyakiti Curtis. Terpaksa ia mengeluarkan pisau. Dan entah kenapa pisau itu justru melayang. Ternyata Simon ada di depan Curtis. Anak itu segera kabur, meninggalkan Curtis dan Simon. Hanya Curtis yang tersisa. Curtis harus menggunakan kekuatannya untuk menghentikan anak itu. Curtis pun mulai melihat kilas balik peristiwa. Sebelum Simon tertusuk, Curtis kembali saat anak psikokinesis itu naik daun. Kemudian ia memberitahu 4 temannya tentang perbuatan anak itu. Keempat temannya berhasil selamat, tapi di depan, bahaya masih mengintai mereka. Pria bertato ini misalnya, ia merayu pacar Nathan. Ternyata dia sedang memegang sebuah alat pencetak tato. Pria itu menembakkan alat tatonya ke arah Nathan. Tiba-tiba Nathan merasakan sesuatu. Setelah itu mereka pergi. Tapi Nathan terlihat berbeda. Ia mengabaikan pacarnya dan justru lebih tertarik pada Simon. Di sisi lain, Kelly juga merasa ada yang janggal. Ia melihat tato hati di punggung Nathan. Dan di tato itu tertulis nama Simon. Kelly menyadari bahwa sikap Nathan dipengaruhi oleh tato itu. Kemudian Kelly pergi menghampiri pria bertato. Ia berusaha membaca pikiran pria itu. Akhirnya ia tahu bahwa pria ini juga memiliki kekuatan super, yaitu mengendalikan orang lain lewat media tato. Seseorang akan jatuh cinta dengan orang yang namanya tertulis di tato. Lalu perlahan pria itu mengarahkan alat tatonya pada Kelly. Seketika Kelly merasakan sakit. Keesokan harinya Simon menghampiri Kelly. Ia melihat tato di punggung Kelly bertuliskan Vince. Tingkah lakunya juga menjadi aneh, sama juga dengan Alisa. Simon merasa ada yang salah. Karena itu ia membujuk Kelly dan Nathan menghapus tato tersebut. Tiba-tiba muncul seseorang dengan pakaian misterius. Dia menjatuhkan sebungkus kacang, lalu pergi begitu saja. Melihat itu Simon merasa semakin bingung. Segera ia membawa Curtis, Kelly, dan Nathan menemui pria bertato.
Tapi Kelly justru mendekati pria itu, kemudian memeluknya. Ternyata pria itu menulis namanya di punggung Kelly. Setelah itu Vince menembakkan alat itu ke arah Curtis. Tapi kali ini ia membuat tato pisau yang menembus perut Curtis. Curtis kesakitan, hingga ia terjatuh ke tanah. Tiba-tiba Simon melihat tanda alergi kacang. Tak perlu waktu lama, ia mengeluarkan bungkusan kacang dan mengarahkannya pada Vince. Vince mulai merasa panik. Ia meminta Simon untuk berhenti dan menjadikan Kelly sebagai sandranya seketika Simon berteriak sambil membuka bungkus kacang dan menghamburkannya ke tubuh Vince. Vince sangat marah. Kemudian ia mengarahkan alatnya kepada Simon. Tiba-tiba muncul tato rantai di leher Simon. Rantai itu melilit lehernya tapi Simon berusaha meraih sesuatu. Ternyata ia menjetikkan kacang ke mulut Vince. Akhirnya ia berhasil memicu alergi kacang Vince. Vince yang tersedak berusaha mengambil obatnya. Segera Simon merebut obat alergi Vince. Akhirnya Vince menghapus tato Simon dan 3 temannya. Dan semua kembali normal kecuali Curtis. Tiba-tiba Simon menusuk jantung Vince dengan sebuah jarum. Dan nyawa Curtis pun selamat. Dalam serial selanjutnya akan muncul penjahat yang aneh. Jangan lupa klik like dan follow.